Anak raksasa ini dirawat orang-orang biasa. Untuk menjahit satu popok saja membutuhkan 5 orang. Memasang kaos kaki setidaknya butuh 9 orang. Jika akan istirahat, akan ada tim khusus untuk menidurkan bayi raksasa itu. Di bawah perawatan penduduk desa, bayi raksasa tumbuh sangat cepat. Usianya sudah cukup untuk sekolah. Tapi karena badan terlalu besar, dia hanya bisa duduk di luar sambil mendengarkan pembelajaran. Tapi apapun pertanyaan yang diajukan oleh guru di papan tulis, anak raksasa itu selalu memberi jawaban pertama. Guru tersentak dengan kecerdasannya. Tapi karena sudah lama, semua orang terbiasa dengan cara belajar itu. Saat lonceng berbunyi, anak-anak akan lari ke danau untuk berenang. Anak-anak juga memanggil anak raksasa untuk bermain bersama. Dia juga ingin bermain di air dengan teman-temannya. Ketika anak-anak melihatnya, mereka segera kembali ke daratan. Jika tidak pergi, mereka akan tergencet. Tapi mereka tidak membencinya karena itu. Malah bermain dengan anak raksasa itu. Dalam sekejap mata, musim gugur berganti menjadi musim dingin. Ayah angkatnya berpakaian seperti Sinterklas, memberikan hadiah untuk anak-anak. Penduduk desa menyiapkan kapak besar untuk anak raksasa itu. Dengan harapan ia bisa menjadi tukang kayu yang handal. Raksasa itu terus mengayunkan kapak dan tidak berhenti berlatih. Pohon besar di hutan dipotong dengan mudah. Ia juga mengatur kayu dalam tumpukan rapi. Setelah itu, setiap penduduk desa diperbolehkan tinggal di rumah kayu kecil buatannya. Sejak saat itu raksasa tersebut menjadi pengrajin kayu. Pergi berkeliling membantu semua penebang. Pekerjaan yang dilakukan dalam setahun oleh orang normal. Dia hanya perlu melakukannya dalam 1 menit. Kota sekitar juga menjadi lebih kaya karenanya. Karena raksasa merasa di sini sudah tidak membutuhkan bantuannya lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke arah utara. Pergi sendirian ke daerah bersalju. Cuacanya sangat dingin. Dia membakar kayu untuk membuat api unggun. Tiba-tiba ia mendengar erangan samar. Raksasa menemukan bison terbaring di tanah bersalju. Dia segera memanggilnya, namun tidak ada reaksi. Kemudian raksasa meletakkannya di api unggun. Beberapa saat kemudian es di tubuhnya telah mencair. Bison hidup kembali. Bison langsung menjilat dagunya. Mereka langsung akrab padahal baru saja bertemu. Sejak saat itu keduanya berteman baik. Jejak kaki yang mereka lalui berubah menjadi danau besar, danau kecil. Raksasa menemukan tanah yang sangat cocok untuk ditinggali. Jadi ia memotong sebidang tanah, mengalirkan air ke sebuah danau yang lebih besar. Akhirnya bison menetap di puncak gunung. Hidup dengan santai dan senang. Lalu raksasa itu ingin membangun tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Dia juga menginginkan orang-orang di bawah mempunyai air sungai yang bisa digunakan. Jadi ia membuat aliran air sungai dengan memecahkan batu besar. Kayu juga bisa diangkut dengan aliran sungai. Dia mengandalkan kekuatan bison, menarik kayu ke pedesaan. Sejak saat itu transportasi kayu tidak menjadi kendala. Ekonomi di sektor laut tumbuh. Seorang pedagang yang menyeberangi lautan datang ke sini untuk berbisnis. Dia menunjukkan sebuah gergaji mesin. Raksasa datang untuk bekerja seperti biasa. Melihat semua orang mengelilingi seorang pria kecil. Mereka memandangnya dengan kagum. Namun raksasa merasa penggunaan gergaji mesin kurang efisien. Pedagang itu mengeluarkan barang yang lain. Ia sibuk memperkenalkan teknologi baru. Lalu meniup serpihan potongan kayu ke arah raksasa. Bison mulai tidak nyaman. Raksasa juga marah. Dia hampir membunuh orang itu. Karena pedagang merasa tidak mudah mencapai kesepakatan. Dia memanjat batang pohon. Setelah beberapa saat keduanya memutuskan untuk bertarung. Aturannya ada di 1 menit. Siapa yang bisa memotong lebih banyak kayu, maka dia pemenangnya. Dan yang kalah harus pergi dari sini. Dengan senang hati ia menyetujuinya. Suara tembakan terdengar. Kecepatan pemotongan keduanya sulit dilihat oleh mata telanjang. Tuan Enhan di puncak gunung bersorak untuk keduanya. Kereta traktor menampung pohon yang ditebang pedagang itu. Bison menggunakan tanduk untuk mendorong kayu yang ditebang raksasa. Kecepatan keduanya masih setara. Permainan segera berakhir. Dia mengambil tali meteran untuk mengukur panjang tumpukan kayu. Semua orang menengadah ke atas. Wasit menyatakan ketinggian tumpukan kayu raksasa itu 998 meter. Kemudian dia beralih ke tumpukan kayu pedagang itu. Panjangnya lebih tinggi 1 meter. Semua orang terkejut. Pedagang itu berhasil mencari keuntungan.
Sedangkan raksasa yang tulus dan bison itu akhirnya pergi. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.